Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat masuk, Bu. Makasih, Mbak. Iya. Silakan duduk, Bu. Ya, makasih. Ya, selamat malam, Ibu. Selamat malam. Dengan Ibu siapa, kalau boleh tahu? Saya Ibu Mawar, Mbak. Ibu Mawar sendiri aja ke sini? Iya, sendiri. Kalau boleh tahu tinggal di mana, Bu? Saya tinggalnya di Bambu Apus, dekat Taman Mini, Mbak. Oh, di Taman Mini. Kebetulan rumah saya juga deket situ loh, Bu. Oh iya. Iya, lain kali kita boleh ketemuan ya, Bu? Iya, baik. Iya. Mudah-mudahan ketemu. Amin. Ya, jadi ada keperluan apa Ibu datang kemari? Ya, saya kesini pertama ingin bersilaturahmi dengan Mbak Salsa, pengen kenal dengan Mbak Salsa. Yang kedua, saya ingin berbagi cerita, ingin sharing tentang masalah yang sedang saya hadapin dan saya butuh solusi. Barangkali Mbak Salsa bisa membantu saya, gitu. Iya, baik, Ibu. Jadi di konseling kali ini, konseling itu merupakan layanan berupa bantuan untuk konseli untuk mengentaskan masalah. Jadi Ibu tidak perlu khawatir ya, karena ini sudah menjadi kewajiban saya untuk menjaga kerahasiaan, rahasia dari cerita tentang apa yang akan Ibu sampaikan nanti kepada saya. Jadi Ibu apakah sudah siap untuk memulai bercerita? Insya Allah udah siap. Ya, baik. Ya, boleh, silakan Bu, dimulai. Jadi gini Mbak, saya itu kan ibu rumah tangga di rumah. Sebenarnya saya ini ibu rumah tangga, tapi saya nggak betah kalau diem di rumah. Jadi saya punya kesibukan, ada beberapa kesibukan, antara lain saya ikut aktif di kegiatan masyarakat sebagai kader, Jumantik juga. Dan kalau ada kegiatan di RT pasti saya ikut aktif, dari masalah penggalangan dana untuk korban sakit apa misalnya, atau ada yang sakit, misalnya sakit COVID, atau ada warga yang tidak mampu, kita pokoknya kegiatan sosial masyarakat itu saya aktif, termasuk ya pengajian seperti itu saya ikut. Cuman gara-gara saya saking sibuknya dengan kegiatan di luar, saya ikut qosidah, ikut pengajian, ikut kader kegiatan di kelurahan, terus intinya karena saya sibuk di luar, saya terbengkalai kerjaan di rumah. Suami jadi komplain, kadang-kadang misalnya suami pengen ngajak saya dan anak-anak jalan kemana, suka bentrok acara dengan kegiatan saya di luar. Suami sih nggak pernah ini ya, maksudnya nggak sampai berantem gitu, nggak, cuman saya tahu bahwa beliau kelihatan kecewa, dan alhasil ya beliau selalu ngalah demi kegiatan saya gitu. Awalnya sih saya merasa senang, enjoy, saya merasa bahagia. Kenapa? Karena punya banyak teman di luar gitu. Tapi setelah kesini kemarin ada masalah soal penggalang dana COVID untuk warga. Ternyata saya mengumpulkan aspirasi dari ibu-ibu, bahwa ibu-ibu pengen mengumpulkan dana untuk korban COVID. Begitu sudah terkumpul dan ada warga yang sakit COVID, sesuai kesepakatan kan, berhubung pasiennya udah sembuh, di stop kan dananya. Memang rencana buat beliau, ternyata begitu baru menjelang beberapa hari dia udah menyatakan sembuh, akhirnya di stop bantuan. Dari kisah itu muncullah masalah, ada beberapa warga, ada temen relasi kader juga sih, beliau ngompor-ngomporin korban itu bahwa harusnya dana itu untuk dia semua, kenapa kok nggak dikasih semua. Nah, dari hal itu jadi semuanya saya yang kena salah. Saya ditelepon sama korbannya, kenapa nggak dikasih kayak dia semua, harusnya dikasih gini. Terus dari
dari kader, teman-teman kader itu dia ngomongnya di belakang saya, di depan dia, padahal saya di grup itu saya udah ngomong kalau ada apa-apa tolong dibicarakan baik-baik. Ternyata mereka diam, nggak ada omongan, tapi di belakang saya mereka nggak setuju dan menjelek-jelekan saya. Akhirnya saya diadu domba dan intinya kami jadi berantem sana sini. Dari berantem itu saya sekarang jadi merasa hilang kepercayaan saya hilang semangat berjuang saya untuk warga gitu. Saya merasa di sini saya dizolimi gitu. Saya jadi tameng untuk ibu-ibu yang pada pengen mengembangkan warga, tapi kalau ada masalah jadi saya yang jadi biang apa ya, dianggap biang permasalahan ini gitu. Saya stres, depresi, saya jadi malas keluar sekarang. Saya sama suami dimarah-marahin, mulai sekarang nggak usah ikut kegiatan, nggak usah ikut kegiatan apapun. Jadi sejak masalah itu, karena gara-gara saya ditelepon dimaki-maki sama warga masalah dana itu, suami saya dengar. Sejak itu saya disuruh off semua kegiatan, ya arisan, ya pengajian, ya qosidah, ya kader, semua tentang ini. Jadi sekarang saya di rumah. Saya sekarang di rumah, sudah nggak pernah lagi kegiatan di luar. Saya mulai sibuk ngurusin keluarga, cuman kadang-kadang hati saya hancur tuh. Saya merasa udah nggak berguna lagi untuk orang lain. Saya berasa seperti orang yang ya kayak orang jumbo yang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya di rumah galau, sedih, pengen keluar, males, tapi kalau nggak keluar juga jenuh di rumah. Yang ingin saya tanyakan ke Mbak Salsa, kira-kira saya itu harus seperti apa? Bagaimana saya menyikapi semua ini gitu. Iya. Baik Ibu, bisa saya simpulkan sedikit. Penyebab Ibu merasa tidak bersemangat untuk beraktivitas seperti dulu lagi karena Ibu telah melewati kejadian yang tidak mengenakan dengan teman Ibu ya. Yang mana hal ini membuat Ibu merasa sedih, merasa ada yang mengganjal di hati, dan untuk memaafkan saja rasanya sulit. Saya bisa mengerti dan memahami gimana kecewa dan sedihnya Ibu mendapat perlakuan seperti itu. Pasti serba salah ya Bu, mau aktivitas keluar rumah, malas ketemu sama teman-teman Ibu, mau aktivitas di dalam rumah pun juga bawaannya pasti jenuh ya. Benar banget Mbak. Baik Ibu, karena ini merupakan konseling, jadi bukan hanya saran saya aja yang perlu Ibu pakai, tetapi ini merupakan hasil dari diskusi kita berdua, begitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu, apakah Ibu sudah pernah berbicara dengan pihak-pihak yang lain? Ya waktu itu pernah, tapi tidak berakhir dengan baik gitu. Intinya sampai sekarang beliau di depan saya manis, tapi di belakang ternyata masih selalu memojokkan saya, menyalahkan saya gitu. Bahwa gara-gara saya semua ini seperti ini gitu. Betul. Jadi itu kejadiannya sudah lama atau baru-baru ini Bu? Ya sekitar 2 bulan. 2 bulan. Iya. Berarti sekarang Ibu udah nggak ikut kegiatan apa-apa lagi ya? Nggak ikut sejak 2 bulan ini. Ya saya di rumah. Jadi saya jadi malas ngapa-ngapain gitu. Tapi di rumah pun juga saya merasa bukan saya yang dulu lagi gitu. Saya intinya kayak orang galau gitu. Gitu. Saya nggak punya semangat hidup lagi gitu. Tapi di sisi lain saya senang bisa lebih fokus ke keluarga. Kira-kira selama 2 bulan setelah kejadian itu, upaya apa yang sudah Ibu lakukan untuk setidaknya untuk menghilangkan rasa kecewa Ibu terhadap orang-orang tersebut? Ya saya nggak punya upaya apa-apa Mbak, makanya saya mau nanya ke Mbak, saya tuh harus gimana? Saya tuh untuk ke depan biar hidup saya nyaman, biar saya tuh plong lah, ikhlas menerima semua ini. Saya hidup seperti dulu lagi, nggak punya dendam lagi sama mereka, dan mereka pun ini saya gimana, saya bingung.
intinya saya udah kehilangan semangat semuanya. Gimana saya bingung Pak, saya harus seperti apa. Mungkin kalau dari pengalaman saya pribadi, waktu itu saya sempat mengalihkan kegiatan ke kegiatan yang belum pernah saya coba, Bu. Istilahnya seperti saya keluar dari zona nyaman saya gitu. Mungkin Ibu ada sesuatu hal kegiatan yang belum pernah Ibu coba sebelumnya? Belum, apa ya? Belum. Apa Misalnya contohnya kalau saya kan selain konseling seperti ini, kegiatan saya juga suka make upan gitu, Bu. Cuman di luar zona nyaman saya lagi suka nih sama berkuda. Nah itu contohnya seperti itu. Mungkin ada kegiatan yang lain yang ingin Ibu coba gitu. Saya belum pernah nyoba ini nih, saya pengen coba gitu. Gitu. Karena menurut saya itu bisa mengalihkan rasa kecewa kita, rasa sedih seperti itu, Bu. Gitu. Kalau saya sebenarnya pengen keluar buka usaha dagang, tapi saya bingung Mbak, dagang apa. Saya kan nggak punya keterampilan dagang, tapi saya kalau lihat teman-teman dagang pengen, tapi saya bingung memulainya dan harus bagaimana, saya nggak paham. Selama ini kan saya taunya ya kegiatan sosial aja sama warga gitu. Kalau kayak cari duit gitu, usaha yang menghasilkan duit saya belum, tapi pengen gitu. Ya itu berdagang juga bagus sih, Bu, karena zaman sekarang juga lagi COVID juga kan. Jadi banyak yang buka usaha online shop gitu. Apa kalau Ibu mau coba? Kalau di rumah biasanya ngapain aja, Bu, kegiatannya? Ya sejak saya ada masalah ini kan, saya jadi males keluar, ya di rumah paling ya nyapu, masak, nyuci, ngepel, ya seperti ibu rumah tangga biasa aja, ngurus anak-anak, suami gitu Mbak. Cuman ya tetap kepikiran terus, saya makin stres. Kadang-kadang saya kalau malam susah tidur, nangis terus. Nangisnya tuh kok saya udah berjuang banyak buat warga, kok balasannya seperti ini gitu. Bahkan nggak ada di antara mereka yang membela saya merasa dikucilkan gitu. Jadi Ibu meskipun sudah melakukan banyak kegiatan, masih saja teringat dengan perlakuan rekan Ibu terhadap Ibu ya. Jadi Ibu sekarang masih merasa sedih dan kecewa. Apakah Ibu sudah pernah mencoba jalan santai keluar rumah, bersepeda gitu? Belum. Nah, saran saya coba Ibu sesekali keluar rumah, jalan atau bersepeda atau istilahnya jogging, olahraga kecil gitu. Karena dengan Ibu keluar rumah itu bisa membawa diri Ibu lebih rileks, bisa juga makin buat refresh diri Ibu gitu. Sekali Ibu coba, mungkin nanti saya coba. Sepertinya memang mengasihkan seperti itu, mudah-mudahan bisa mengurangi beban pikiran saya ya Mbak. Iya Bu. Cuman kadang-kadang saya tuh kayak takut ketemu mereka, bukan takut karena ini, kayak malas gitu, malas sekali ketemu orang-orang yang sudah menyakiti saya gitu. Gimana ya Mbak saya enaknya? Iya, Ibu nggak perlu takut ya Bu ya, karena ya namanya juga dunia Bu, sempit, pasti mau nggak mau kadang kita juga sering ketemu sama banyak orang gitu. Apalagi kalau misalkan Ibu juga lingkungan rumahnya dekat dengan rekan Ibu itu. Tapi menurut saya ini demi Ibu pribadi, demi kebahagiaan Ibu juga, nggak apa-apa Bu sesekali keluar rumah untuk refreshing, biar Ibu ini relax gitu, jalan santai sama suami, sama keluarga gitu Bu. Insya Allah nanti saya sepulang dari sini saya coba. Jadi bagaimana Ibu? Apakah masih ada yang mengganjal? Ada yang ingin saya tanyakan, kira-kira kalau saya kan dari sejak ada masalah itu saya malas sekali ini keluar. Saya pengennya tuh di rumah ada kegiatan. Yang tadi kata Mbak kan suruh nyoba bisnis online ya. Selain itu kira-kira saya kegiatan apa ya Mbak yang bisa bikin hati saya tenang, biar saya tuh di rumah tapi saya sudah tidak memikirkan masalah itu lagi gitu. Saya harus seperti apa di rumah biar saya betah di rumah gitu. Saya apalagi lagi pandemi gini, intinya saya sudah mulai nggak
nggak semangat keluar, tapi ingin santai di rumah dengan nyaman gitu. Kalau boleh tahu apa hobi ibu? Ibu ya kadang-kadang masak, tapi jarang sih gitu. Paling baca-baca aja. Baca berita atau baca buku? Apa aja ya, kadang-kadang baca berita, tapi sekarang kan di HP, berita-berita di HP gitu aja. Sama di TV sih paling dengerin TV, berita-berita gitu, di luaran ada apa gitu. Sudah sering dilakukan di rumah? Ya sering, tapi sejak itu jadi males ngapa-ngapain Mbak. Saya jadi mulai apa-apa males gitu. Karena merasa monoton ya Bu kegiatannya? Ya mulai kecewa gara-gara masalah itu, jadi saya ngapa-ngapain males gitu. Oh gitu. Ya, jadi saya ingin Mbak Salsa gimana saya biar lebih semangat lagi seperti dulu, biar saya bisa melupakan masalah kemarin itu, saya harus bagaimana. Mungkin kalau ibu minat, ibu bisa coba untuk mengalihkan stres ibu ke arah yang lebih positif. Misalnya seperti ibu olahraga, ibu apakah ada alat olahraga di rumah? Ada treadmill. Ada, nah itu dipakai Bu. Oh iya. Ya karena jadi stres itu kan ada dua ya Bu, ada stres positif dan ada stres negatif. Ketika kita merasa stres, lebih baik kita alihkan ke stres positif, seperti contohnya olahraga atau berkegiatan yang merupakan kegemaran kita, merupakan hobi kita. Karena dengan kita berolahraga, rasa stres kita nanti jadi teralihkan ke arah rasa lelah kita, gitu Bu. Karena sebelumnya saya juga pernah merasakan seperti itu, dan saya juga pernah saya alihkan rasa stres saya ke olahraga, dan itu benar-benar bekerja dengan baik buat diri saya sendiri gitu. Mungkin ibu minat untuk mencobanya? Nanti insya Allah saya coba. Iya, dicoba ya Bu ya. Habis pulang dari sini mudah-mudahan saya punya semangat lagi ya, dan merubah hal-hal yang kemarin sempat membuat hati saya hancur. Mudah-mudahan saya kembali semangat lagi. Amin. Oh iya, kalau nggak salah ibu tadi sempat bilang kalau aktif di kegiatan keagamaan ya? Betul Mbak. Sekarang apa masih aktif Bu? Udah stop semua, dan di rumah pun juga paling hanya sholat 5 waktu aja, selebihnya berdoa aja males Mbak, saya males ngapa-ngapain. Oh gitu ya Bu, ibu yang semangat ya Bu ya. Coba sekarang lebih mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak bersedekah, sholat tahajudnya dikuatin lagi, sholat duha. Insya Allah akan memudahkan segala urusan hambanya. Dan coba untuk perlahan-lahan ibu memaafkan rekan-rekan ibu, karena dengan memaafkan akan membuat hati ibu nantinya lebih tenang dan lebih tentram. Oh gitu ya Mbak. Iya. Dan nggak ada salahnya juga ibu introspeksi diri. Mungkin memang ada kesalahan-kesalahan ibu yang telah ibu lakukan kepada mereka. Oh iya, yang tidak saya sengaja gitu ya. Ya mungkin Mbak, namanya saya kan selama ini terlalu semangat, dan saya itu agak keras orangnya memang. Kalau apa-apa kayak harus sesuai ide saya gitu. Ya benar, mungkin aja mereka ingin mengutarakan di depan saya, takut saya marahin, tapi di belakang dia ngomongin saya gitu. Ya saya harus koreksi diri. Benar kata Mbak Salsa. Karena dengan kita mengoreksi diri itu akan membawa kita ke arah yang lebih dewasa lagi Bu. Iya, insya Allah Mbak. Jadi bagaimana perasaan ibu sekarang setelah bercerita dengan saya? Ya alhamdulillah sudah mulai berkurang beban pikiran saya. Alhamdulillah. Makasih ya Mbak Salsa. Iya, sama-sama Bu. Walaupun itu berkat ibu juga yang udah mau cerita secara terbuka dengan saya. Kalau boleh tahu, setelah diskusi kita tadi, ada nggak komitmen yang ingin ibu lakukan setelah pulang dari sini? Ya, pertama saya ingin mengkoreksi diri saya. Karena sesuai dengan kata Mbak Salsa, kadang-kadang kan kita punya kesalahan tapi nggak kita sadarin. Sepertinya memang saya harus berkaca. Apakah mungkin selama ini saya sering menyakiti mereka tanpa sengaja, sehingga mereka seperti bom gitu, gantian balas menyakiti saya dengan cara seperti ini. Saya akan coba introspeksi diri, saya akan coba mendekatkan diri sama Allah. Mungkin ibadah saya selama ini kurang,
saya lebih asik ke kegiatan duniawi. Kayak kata Mbak Sasa tadi, saya ingin coba sedekah, insya Allah mudah-mudahan bisa. Duha juga ya, mudah-mudahan duha tahajud insya Allah saya lakukan. Sama tadi Mbak, saya tertarik sama yang online tadi Mbak, yang bisnis online. Saya pengen bisnis hijab, saya kan lagi suka macam-macam hijab, mudah-mudahan mudah-mudahan nanti ada jalan. Amin. Itu sama tadi asik juga itu yang katanya sama keluarga jalan santai itu. Iya. Selama ini hampir nggak pernah saya lakukan, insya Allah ingin saya lakukan. Kebetulan di rumah ada sepeda tuh, belum pernah saya naikin, anak-anak paling yang naikin. Ya naikin Bu, sekali-kali Bu. Nanti pengen coba sama suami, mudah-mudahan suami mau ya Mbak ya. Mudah-mudahan mau, pasti mau kalau olahraga. Iya. Makasih banyak Mbak Salsa udah bantuin saya. Mudah-mudahan saya lebih baik lagi ya Mbak ya. Amin. Semoga Ibu setelah pulang dari sini dan menjalankan komitmen Ibu dengan baik, Ibu bisa kembali menjadi ibu yang dulu, yang lebih ceria lagi, yang semangat lagi gitu. Saya yakin Ibu pasti bisa kok. Iya, insya Allah. Dan mudah-mudahan saya ikhlas memaafkan teman-teman saya. Itu intinya. Dan teman-teman mudah-mudahan juga memaafkan saya. Insya Allah. Supaya kita sama-sama hidup tentram, nggak seperti ini lagi. Iya. Gimana Bu? Udah Mbak, makasih banyak. Ini sudah malam, saya minta pamit. Gak apa-apa, minta maaf ya kalau mengganggu. Iya Bu. Makasih banyak. Terima kasih banyak Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.